Terima kasih Bapak di sorga, berkati kami saat ini untuk mendengarkan firman Allah. Kami berdoa supaya firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Ya, salam semuanya. Halo. Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai ya bahwa kasih Kristus tak terpisahkan dari orang yang percaya. Ya, kasih Kristus, kasih Allah tak pernah terpisahkan ya dari hidup orang percaya. Nah, kita akan baca dalam Roma 8. Ya, saya baca dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Ya, judul perikop keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ada kuasa atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, dari ayat ini menegaskan bahwa ya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, di dalam ayat 39 tadi ya dikatakan atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi ayat 39 itu menjadi sebuah kesimpulan bahwa orang-orang dalam Yesus, ya, orang-orang dalam Yesus tidak bisa dipisahkan. Ya. Orang-orang dalam Yesus tidak dapat dipisahkan. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah itu. Ya. Nah, ini adalah sebuah penegasan. Ya. Ayat-ayat sebelumnya, bahkan pasal-pasal sebelumnya, itu adalah ayat-ayat yang menguraikan tentang kasih Allah. Saudara, bagaimana kasih Allah itu bekerja dalam diri kita? Ya, kita dibenarkan ya melalui kebenaran Kristus. Ya, kita dipilih melalui Allah memilih kita dalam Yesus. Kita dipulihkan, diubahkan, dibebaskan dari dosa. Ya, itu pasal-pasal sebelumnya itu telah diuraikan tentang kasih Allah itu. Ya, kasih Allah itu apa? Dalam kasih Allah itu kita bisa menerima pembebasan dari dosa karena Yesus sendiri telah mati karena kita. Ya. Oleh karena kematiannya, itu berarti itu kematian kita terhadap dosa. Oleh kebenarannya, itu berarti menjadi kebenaran kita. Kita
dibenarkan bukan karena kita benar, tapi karena dibenarkan dalam Kristus. Kebenaran kita bukanlah kebenaran dari diri kita. Tidak ada kebenaran dalam diri kita. Tidak ada yang benar. Ya. Nah, tetapi kasih Kristus itu membuat kita bisa menerima sebuah itu, pembenaran, pembebasan dari hukuman. Ya, kalau nanti baca Roma 8 ayat 1 dikatakan, nah, barang siapa dalam Kristus tidak ada penghukuman di dalam dia. Ya, bagaimana kita bisa menerima kasih Allah itu? Itu melalui iman. Roma 5 ayat 1. Ya, kita dibenarkan karena iman. Ya, kita beroleh jalan masuk karena Kristus menjadi pendamai bagi kita. Ya, jadi pasal-pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya menguraikan tentang kasih Allah itu, kasih Yesus itu. Lalu dalam Roma 8 ayat 39 memberikan kesimpulan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus ini. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, kalau kita mengerti ini, maka kita akan aman. Kita memiliki kepastian pengharapan. Kita akan terjamin. Ya, maka Paulus menegaskan itu. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dalam kasih Kristus. Apapun tidak ada yang bisa memisahkan. Kata memisahkan itu kalau diterjemahkan dalam versi-versi lain, ya, itu kata dipisahkan itu tidak bisa diceraikan. Dia bisa pakai kata diceraikan. Atau tidak bisa dilepaskan. Ya, tidak bisa direnggangkan. Tidak ada yang bisa membatasi kita dengan Yesus. Tidak ada yang bisa menceraikan kita dengan Yesus. Tidak ada yang bisa melepaskan kita daripada kasih Yesus. Itu artinya dipisahkan. Ya. Nah, ini yang harus disadari. Ya, kalau kita menyadari ini, maka saudara, kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang hebat. Ya. Kalau kita menyadari kasih Allah, maka saudara, itu benar-benar kasih Allah itu tidak pernah terpisahkan bagi kita orang percaya. Ya, apapun itu, ya, apa yang dapat memisahkan kita? Tidak ada. Ya. Jadi tadi saudara, pertama kita melihat kasih Allah itu di pasal-pasal sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya. Paulus menegaskan tentang kita dibenarkan, kita dipilih, kita dipanggil, kita diserupakan dengan Yesus, kita ditebus oleh Kristus, kita dibebaskan dari penghukuman. Itu semua ada dalam ruang lingkup kasih Allah. Ya. Nah, saudara, dari kasih Allah itu, saudara, kita disimpulkan oleh Paulus, diberi penekanan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa tadi kata perpisahan itu? Itu dalam versi-versi terjemahan lain, ya, dikatakan tidak ada yang dapat menceraikan kita dari Yesus. Tidak ada yang dapat melepaskan kita dari Yesus. Tidak ada yang dapat menghilangkan kita dari Yesus. Tidak ada yang dapat membuang kita dari Kristus. Ya, siapapun saudara, kalau engkau adalah orang percaya, ya, engkau harus memiliki keyakinan seperti itu. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Nah, saudara, apa saja yang bisa memisahkan kita? Apa yang kemungkinan bisa memisahkan yang walaupun tidak bisa memisahkan kita? Nah, Paulus menjelaskan. Ya, Paulus menulis, ya, dia memberikan rincian kata-kata apa saja yang bisa melepaskan kita dari kasih Yesus itu. Walaupun sebenarnya itu tidak ada, tapi Paulus menuliskan tantangan-tantangan yang seakan-akan bisa melepaskan. Tantangan-tantangan yang begitu besar itu ditulis oleh Paulus secara rinci. Apa aja itu? Coba kita lihat di dalam ayat 37 mulai saya baca. Tetapi, ya, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut, pertama maut, ya, baik maut, terus apa lagi? Maupun hidup, baik maut maupun hidup, ya. Terus apa lagi? Baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun semua makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini hebat sekali. Ini Paulus menulis ini jelas pasti dia punya pengalaman.
Dia punya pengalaman dalam pengiringannya dengan Yesus. Maka saudara, Paulus itu begitu rinci, dia menulis tentang tantangan-tantangan apa yang sepertinya bisa memisahkan kita dari Yesus, yang sepertinya bisa menceraikan kita dari Yesus. Ya, Paulus berkata apa? Mau hidup, kuasa yang akan datang, pemerintah-pemerintah, ya, kuasa yang di atas, kuasa yang di bawah, segala makhluk, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Inilah yang seharusnya diimani, diyakini oleh orang-orang Kristen. Ya, apapun keadaan, apapun kondisi kita, kita tetap meyakini bahwa kita tidak mungkin terpisah dari Yesus. Inilah iman. Ya, itulah iman yang benar sebenarnya. Iman yang benar itu percaya bahwa kita tidak mungkin terpisahkan dengan Yesus, apapun itu. Apapun, ya. Bahkan sebenarnya ayat sebelumnya juga, kalau kita lihat misalnya, Paulus juga masih menulis di dalam ayat 36. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesukaran, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ada berapa itu? Ya, coba hitung. Pertama apa? Penindasan. Kedua, kesesakan. Ketiga, penganiayaan. Keempat, kelaparan. Kelima, ketelanjangan. Keenam, bahaya. Ketujuh, apa? Pedang. Itu Paulus menguraikan luar biasa. Ya, saya mulai lihat ini tulisan Paulus ini hebat sekali. Ya. Nah, kita kalau menyadari ini, sebenarnya orang Kristen yang benar-benar menyadari ini, paham ini, nggak ada satupun yang dia takuti. Kelaparan kayak lapar misalnya, ya, pergi kemana lapar, nggak ada yang ditakuti orang Kristen. Kematian, baik maut maupun hidup, nggak ada. Orang Kristen itu nggak akan takut kematian. Orang Kristen itu nggak takut pedang. Ya, ini sebenarnya memang itu harus kita dibawa ke dalam sebuah iman yang seperti itu. Iman yang tidak mungkin dipisahkan dari Yesus. Ya, pedang. Ya, kelaparan, ketelanjangan, kesukaran, ke segala kuasa-kuasa, baik di atas maupun di bawah, pemerintah-pemerintah. Ini dikatakan nggak ada yang dapat memisahkan kita dari Yesus. Ya, kenapa Paulus berkata demikian? Karena tadi doktrin-doktrin sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya dia memberikan dasar tentang kasih Allah itu. Ya, mulai dari pasal 1, Roma pasal 1 sampai pasal 3 itu mengenai dosa, bahwa manusia tidak ada yang benar di hadapan Allah. Lalu nanti kita lihat Roma 4, 5, 6 sampai ke 7 bagaimana manusia bisa menerima kasih Allah. Orang berdosa, orang yang sepantasnya dihukum, orang yang sepantasnya harus dibuang ke neraka, itu dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Ya. Maka nanti kalau kita melihat Paulus menguraikan di pasal 8 ini, bagaimana Allah itu, saudara, benar-benar ada di pihak kita, benar-benar dia membela kita. Maka karena itu, ya, di dalam kesimpulan ini Paulus katakan siapa yang dapat memisahkan kita. Ya, itu tadi dia uraikan beberapa macam tantangan yang seakan-akan bisa melawan kita. Memang ada banyak tantangan yang bisa melawan kita, perhatikan baik-baik. Tetapi apapun pertentangan, perlawanan terhadap iman kita kepada Yesus, itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Makanya Paulus nanti kita lihat misalnya dalam, coba lihat di dalam ayat 31. Sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ya. Dalam kasih Allah itu, di dalam kita ada di dalam kasih Allah itu, kita dilindungi secara luar biasa, sehingga tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat melawan kita. Nah, ini saya bilang tadi, kalau ada orang Kristen menyadari ini, maka dia akan menjadi orang Kristen yang hebat. Ya. Mengenai kebutuhan-kebutuhan, kelaparan, itu tidak bisa memisahkan kita. Jadi kalau suatu saat ada masa kelaparan, tak usah takut, saudara. Amin. Jangan takut masa-masa kelaparan, masa-masa peperangan, masa-masa banyak orang main pedang. Anda tak usah takut apapun. Gertakan apapun. Di atas bumi kita ini, di atas bangsa kita ini ada gertakan, jangan takut. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Ingat, kita sudah memiliki hidup yang sejati. Yaitu dengan apa? Dengan kita memiliki Yesus, percaya kepada kasih Allah. Kita ada di dalam kasih Allah.
Maka dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, Paulus berkata siapa dapat melawan kita? Terus Paulus lagi menjelaskan ya bahwa Allah itu begitu ada di pihak kita, sehingga Paulus mengangkat ayat 32 dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, tadi siapa yang bisa melawan kita? Siapa yang bisa mengalahkan kita? Ya, lalu Paulus menjelaskan bahwa kalau Allah sendiri mengaruniakan Yesus, mengaruniakan nyawanya, ya, Allah mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus saja. Itu kalau dia menyelamatkan kita, mengaruniakan nyawanya saja bagaimana mungkin dia dikatakan, bagaimana mungkin dia tidak memberikan apa yang kita butuhkan? Jadi saudara perhatikan bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Maka jangan pernah Anda takut dengan masalah kebutuhan. Ya, banyak orang sampai kebutuhan itu menjadi persoalan utama bagi dia. Anak Tuhan, kebutuhan itu bukan persoalan utama. Amin. Halo, amin. Kelaparan itu bukan persoalan buat anak Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup. Masa burung di udara dipelihara, kita nggak dipelihara. Kita tahu bahwa Allah memelihara langit dan bumi hingga sampai hari ini terpelihara. Tidak ada kelenyapan, belum ada kelenyapan hari ini. Ya, bunga-bunga di bakung dipelihara oleh Allah. Itu semua dipelihara. Bagaimana kita tidak dipelihara? Nyawa saja dipertaruhkan buat kita. Bagaimana Tuhan nggak menyelamatkan kita? Bagaimana Tuhan nggak menyediakan yang kita butuhkan? Nah, banyak orang karena mereka tidak memandang pada kasih Allah yang begitu hebat, lalu mereka akhirnya hanya bergumul terhadap perkara-perkara hidup jasmani. Maka orang-orang begitu nggak lagi mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya berputar sekitar kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, kebutuhan-kebutuhan jasmani. Mereka nggak tahu bahwa sebenarnya ada kebutuhan rohani yang menjamin kehidupan kita. Ya, mereka tidak tahu bahwa ada kebutuhan yang sebenarnya tak akan terpisahkan dengan kita, yaitu kebutuhan kita akan kasih Allah. Allah sudah menyediakan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan itu perhatikan baik-baik, takkan bisa dipisahkan oleh apapun, baik itu maut, ya, kematian, baik itu hidup. Maka anak Tuhan nggak boleh takut kematian, juga anak Tuhan tidak perlu takut kehidupan. Ya, selama kita masih hidup kita perlu takut, dan waktu saat kita mati pun kita nggak perlu takut. Kematian bagi anak Tuhan tidak perlu takuti. Kenapa? Karena kita sudah takkan pernah terpisahkan dengan Yesus. Mati itu bukan memisahkan kita dari Yesus. Mati itu malah membuat kita semakin bersatu tanpa penghalang dengan Yesus. Tubuh itu bisa menjadi penghalang sehingga membuat kita tidak bisa sempurna dalam penjumpaan kita dengan Yesus. Tapi kalau tubuh jasmani ini sudah dilepaskan, ya, kita akan kembali dalam bentuk jiwa dan roh. Yang nanti pada hari kebangkitan kita akan diberikan tubuh yang baru. Itu akan menjadi disitulah kita menjadi pribadi yang sempurna seperti Yesus. Ya. Nah, seharusnya yang kita tunggu-tunggu itu, yang kita tunggu itu kematian kita dalam Yesus. Karena kematian dalam Yesus itu melepaskan kita dari perhambaan kegelapan, dari kesengsaraan, dan membawa kita dalam kesempurnaan dalam persekutuan dengan Yesus. Jadi makanya kematian itu bagi anak Tuhan tidak ada yang perlu ditakuti. Hidup, tantangan-tantangan apapun yang dalam hidup ini tidak ada yang perlu ditakuti. Kenapa? Kan itu tadi, pertama siapa yang dapat melawan kita. Yang kedua, kalau Yesus saja Allah sendiri datang memberikan nyawanya buat kita, bagaimana Tuhan tidak memberikan yang kita butuhkan? Ya. Nah, perhatikan selanjutnya, Paulus lagi menegaskan dalam ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya. Siapa yang bisa menggugat? Siapa yang bisa menuntut kita? Ya. Dikatakan siapa yang menggugat kita, orang-orang pilihan. Kita orang pilihan. Siapa yang bisa gugat? Terus dikatakan Allah yang membenarkan kita. Siapakah yang akan menghukum kita? Siapa yang bisa menghukum? Pertama tadi siapa yang bisa melawan? Kedua, siapa yang dapat menggugat? Siapa yang dapat menghukum kita? Nah, ini kalau orang Kristen menyadari ini, saya bilang tadi itu kan menjadi orang Kristen yang hebat. Ya, maka orang-orang begitu dia nggak akan takut-takut menghadapi apapun, tidak takut tampil.
Ya, kemarin kita pergi ke hotel apa? Ke hotel Novotel. Ya, saya lihat tampilnya takut-takut. Ya, takut-takut. Saya udah bilang sama Berkat kamu nyanyi. Langsung mukanya seperti apa itu? Apa itu yang kuning-kuning itu? Yang untuk bumbu makanan itu apa? Jahe apa itu? Jahe apa lagi? Kunyit. Langsung kunyit mukanya. Masih mending kalau kencur, ini kunyit. Ya. Kalau Anda dipanggil tak usah takut, nggak ada yang perlu ditakuti. Mau siapapun yang Anda hadapi, mau siapapun yang Anda melihat Anda pada waktu Anda tampillah sebagai anak Tuhan. Nggak ada yang perlu ditakutin. Makanan, masa depan, nggak ada yang perlu ditakutin. Orang-orang di sekitar kita, makhluk apapun, tidak ada yang bisa kita takutin. Ya. Halo, amin. Makanya kalau misalnya berfoto misalnya, ayo kita berfoto. Lalu ada yang satu lari dia bilang, tapi gini. Sembunyi-sembunyi itu orang penakut namanya itu. Itu orang gak tahu kasih Allah. Dia merasa dirinya itu rendah, maka dia takut tampil, takut kelihatan. Jangan kelihatan lah. Ayo maju, pimpin acara. Jangan Pak, dia aja. Kenapa? Karena orang itu tidak menyadari dia itu adalah siapa. Kalau kita adalah orang yang menyadari siapa kita dalam Yesus, kita adalah orang-orang yang tidak bisa terpisahkan dari Yesus. Mau hidup, pedang, pemerintah, kuasa yang akan datang, kuasa yang sekarang, kuasa yang di atas, kuasa yang di bawah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Yesus. Neraka, iblis, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Nah, ini yang perlu disadari. Jangan lihat karena saudara adalah orang dari kampung, yang orang miskin, nggak punya apa-apa. Saudara, Anda itu punya. Anda bukan orang miskin, Anda bukan orang tidak punya. Anda itu punya Kristus. Anda itu adalah orang terkaya di dunia. Maka jangan minder. Minder itu orang yang tidak menyadari kasih Allah. Minder itu orang yang tidak mengakui kasih Allah. Orang yang tidak menerima kasih Allah di dalam dirinya. Coba misalnya kalau apa itu tamu datang, ayo siapa yang mau nyanyi? Langsung semua begini. Apa? Katanya orang yang percaya. Tapi kalau dipanggil, ayo Nasar, maju. Nggak bakalan maju kalau begitu. Anak Tuhan itu nggak ada yang perlu dimindarkan. Anak Tuhan itu nggak perlu malu. Ya. Yang penting jangan malu-malui. Kalau Anda misalnya malu-malu gitu, itu namanya malu-malui. Anda memalukan orang yang membimbing Anda. Anda sudah dibimbing secara luar biasa. Anda sudah diajari secara luar biasa, tapi Anda tidak bisa mempraktekannya. Ya. Tampil-tampil saja. Ya. Kalau suruh tampil-tampil, nggak tahu apa-apa, tidak ada masalah. Kalau tanya, kamu tahu apa? Nggak tahu Pak. Jadi kau tahu apa? Hanya saya tahu Yesus saja. Bahkan luar biasa orang kayak gitu. Di atas di depan itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malu. Dipanggil maju-maju aja. Disuruh nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Dipaksa, ayo nyanyi. Potong bebek angsa, masa dikuali. Disuruh nyanyi aja yang Anda bisa. Salah, kenapa takut salah? Kalau salah nanti dibenarkan. Karena tidak ada manusia sempurna. Ya, Berkat tampil pakai jas, tapi disuruh nyanyi solo. Jangan, lebih bagus saya mati. Apa yang Anda takutin? Anda itu orang yang sudah dalam Yesus. Anda itu sudah cukup segala sesuatu. Anda sudah punya segala sesuatu. Anda sudah memiliki segala sesuatu. Maka jangan minder-minder, karena itu tidak pantas buat anak Tuhan. Orang yang minder itu tidak tahu diri bahwa dia adalah ada orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang disayangi oleh Allah, orang yang dilindungi, diberkati oleh Allah. Kan karena misalnya kita sepatunya hanya merek Joko, ya, yang lain mereknya Playboy misalnya kan. Oh, hebat banget dia ya. Saya ini hanya sandal merek Joko tadi atau merek Ainem. Bukan buatan dalam negeri, buatan dari desa
si Yantan. Wah, nggak terkenal mereka. Nggak perlu itu Anda nggak perlu bandingkan diri. Itu hanya hiasan-hiasan hidup. Itu nggak perlu menjadi dasar hidup Anda. Jangan menilai diri Anda dari situ. Anda menilai diri itu Anda ada di dalam Kristus. Kristus yang akan terpisahkan dari diri Anda. Maka kalau disuruh maju saja. Jangan takut salah juga. Ada orang yang takut salah. Jangan takut salah. Salah itu biasa. Manusia itu wajar salah. Ada dulu artis datang itu kan, tiba-tiba dia jatuh, kakinya terpeleset. Wah, orang pada pikir dia akan malu. Malah dia jatuh itu malah dia senyum. Wah, dia lempar senyum. Akhirnya orang juga lempar tepuk tangan sama dia. Akhirnya lempar-lemparan mereka. Dia lempar senyum, sana lempar tepuk tangan. Bukannya dia dihina. Jadi jangan Anda misalnya salah loh terus, nanti saya salah. Jangan takut salah. Biasa orang manusia itu pasti ada salahnya. Sadari kita masih manusia. Nanti kalau tidak mau salah, mati dulu. Kalau udah mati udah gak ada salah lagi. Karena kita udah jadi sempurna. Kita udah sama seperti Yesus. Ya. Kalau Anda tetap tinggal dalam keminderan, ketakutan, ya, takut dinilai orang salah, takut dinilai orang tidak berbobot. Sebenarnya kan orang tidak melihat kesalahan Anda. Itu ketika Anda datang tampil itu, orang melihat keberanian Anda itu. Berani banget ya. Dia hitam begitu tapi penuh keberanian. Dia berani banget ya. Dia kecil tapi cabai rawit. Wah, itu luar biasa. Jadi jangan ada yang takut. Amin. Apa yang Anda takutin? Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang kaya. Anda jauh lebih kaya daripada orang kaya. Kenapa? Kalau kita dalam Kristus, kita gak akan kekurangan. Firman Tuhan bilang, masa kelaparan anak Tuhan itu tidak akan lapar. Masa kesusahan anak Tuhan itu tetap kuat dan semangat. Ya, orang-orang yang bersandar pada uang, mereka akan hancur. Orang-orang yang bersandar pada jabatan, mereka akan hancur. Tapi anak-anak Tuhan karena tidak bersandar pada itu semua, bersandarnya hanya pada Yesus saja, maka orang-orang itu akan mengalami kekuatan yang luar biasa saat-saat masa sulit itu akan datang. Ya. Jadi siapa yang dapat melawan kita? Siapa yang dapat menggugat kita? Ya. Siapa yang dapat menghukum kita? Ayat 34, ayat 34. Ya. Dikatakan lagi di sini ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Ya. Yesus membela kita itu sampai mati. Dia bela kita sampai mati, sampai nanti dia bangkit. Itulah pembela kita. Macam siapa yang bisa menghukum kita? Siapa yang bisa melawan kita? Siapa yang bisa menggugat kita? Ya. Dikatakan oleh Paulus, Yesus yang sudah mati bangkit. Artinya Yesus itu sudah mati buat kita. Habis itu kebangkitannya itu benar-benar artinya bahwa dia sudah mengalahkan maut atas kita. Dia sudah mengalahkan segala tantangan atas kita. Ya. Nah, Kristus yang mati bahkan telah bangkit itu menjadi pembela bagi kita. Nah, orang harus menyadari ini. Seharusnya orang Kristus itu punya iman terhadap seperti ini, terhadap kasih Allah ini. Ini yang disebut kasih Allah ini. Jadi semua kebaikan Allah itu semua dirangkum di dalam kasih Allah itu, kasih Yesus ini. Karena siapa yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Ya, ini ditanya dengan jelas, siapa yang bisa memisahkan kita? Nah, banyak orang-orang Kristen yang punya teori atau pandangan keselamatannya masih bisa hilang. Kalau lihat ayat ini, keselamatan orang Kristen yang benar-benar Kristen yang percaya itu tidak akan bisa hilang. Kenapa? Karena di sini dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Yesus. Itu kan artinya tidak ada yang bisa menghilangkan keselamatan kita. Nggak ada yang bisa menghilangkan keselamatan kita. Tidak ada yang bisa menghilangkan kita dari Yesus. Tidak ada yang bisa menceraikan kita dari Yesus. Tapi banyak orang-orang Kristen, ada pendeta-pendeta juga yang mengajar bahwa orang Kristen itu ya dia bisa kehilangan keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan orang Kristen itu masih didasarkan pada perbuatan baik. Ya, jadi seakan-akan kasih Kristus itu hanya sebagai landasan tahap awal. Selanjutnya Anda harus berusaha sendiri dengan melakukan hal yang baik baru Anda selamat. Sebenarnya kasih Allah itu sudah cukup, nggak perlu perbuatan baik. Kasih Allah itu sudah cukup menyelamatkan Anda. Ya, dari Anda percaya sampai nanti ketika Anda meninggal, itu selalu Anda ada dalam kasih Kristus dan tidak akan bisa terpisahkan apapun.
Nah, inilah orang Kristen yang seharusnya dimiliki, pandangan inilah yang harus dimiliki. Jadi jangan pakai pandangan orang-orang Kristen yang mengajarkan bahwa keselamatan kita itu masih konsepnya perbuatan baik. Ya, memang orang Kristen itu harus berbuat baik. Setelah selamat, setelah percaya, perbuatan baik itu harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Ya, tapi perbuatan baik itu tidak bisa menjadi dasar keselamatan kita. Orang Kristen tidak diajar untuk melakukan yang jahat, tidak. Orang Kristen tidak diajarkan untuk boleh melakukan dosa segala macam, tidak. Orang Kristen itu diajarkan benci dosa. Ya. Tetapi kita benci dosa, kita berbuat baik, itu tidak bisa menjadi dasar keselamatan kita. Itu adalah buah dari keselamatan kita. Jadi kita di sini sudah lihat, ya, kita sudah melihat dikatakan bahwa Yesus mati bahkan telah bangkit, itu menjadi pembela bagi kita. Yang ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Jadi diulang lagi, di ayat 35 diulang, siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Nanti di dalam ayat 39 di kalimat terakhirnya dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. 35, 39. Ini kata diulang. Kalau kata-kata itu diulang, perhatikan baik-baik, itu artinya kata penting. Anda harus perhatikan. Ya, kata dipisah itu diulang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Yesus. Tidak ada yang dapat mencerai-beraikan kita dari Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan, menjauhkan, ya, kita dari Yesus. Tidak ada yang bisa menghancurkan hubungan kita dengan Yesus. Mungkin misalnya Firman Tuhan berkatakan, kalau Allah setia, ya, kalau kita Allah itu kalau kita tidak setia, Allah itu tetap setia. Tetapi kalau kita menyangkal Yesus, Allah pun akan menyangkal kita. Nah, coba perhatikan di situ. Kita tidak setia, tapi Allah tetap setia buat kita. Nah, kenapa? Karena kita konteksnya sudah di dalam Yesus. Orang yang dalam Yesus kadang-kadang tidak setia, tapi walaupun demikian Allah tetap setia. Nah, itu hebatnya. Nah, tapi kenapa kok ada ayat barang siapa menyangkal, Allah juga akan menyangkal dia. Barang siapa menyangkal Yesus, Allah juga menyangkal dia. Kenapa? Karena orang yang menyangkal Yesus itu artinya orang yang tidak berada di dalam Yesus. Itu artinya tidak percaya pada Yesus. Nah, kalau kita nggak percaya pada Yesus, maka kita juga akan disangkal oleh Allah. Maka hanya karena percaya pada Yesus, kita tidak akan bisa disangkal. Karena walaupun kadang-kala kita menyangkal Tuhan. Ya, jadi maksudnya kata menyangkal itu dihubungkan dengan orang yang tidak percaya. Kata setia itu dihubungkan dengan konteks orang percaya. Jadi nggak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Ya, kadang kalau orang percaya tidak setia, tapi Allah tetap setia karena Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Tapi kalau orang menyangkal dia, Allah juga akan menyangkal dia. Jadi bedakan itu. Ya, Allah tetap setia walaupun kita tidak setia. Allah akan menyangkal orang yang menyangkal dia. Ya, jadi kata menyangkal itu berhubungan dengan orang percaya atau tidak. Ya, kalau kata Allah itu setia walaupun kita nggak setia, itu berhubungan dengan orang yang percaya, yang sudah percaya di dalam dia. Ya, jadi itu dipisahkan kalimat itu sehingga nggak tumbang tindih. Ya, jadi saudara perhatikan, ya, bahwa saya dan saudara orang percaya, engkau ada di dalam kasih Kristus, dan kasih Kristus itu tidak bisa terpisahkan dari siapapun. Artinya kasih Allah itu akan tetap menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Sekali selamat, tetap saudara akan selamat. Tidak akan pernah disangkal Tuhan hal itu. Walaupun kadang-kala Anda tidak setia, dia akan tetap setia. Siapa manusia yang sudah percaya Yesus lalu dia nggak pernah tidak setia? Setia terus sampai apa? Enggak, pasti kadang-kadang kita jatuh. Tetapi Allah tetap setia. Ya, amin. Hanya orang yang percaya itu, kalau dia jatuh dia akan bangkit lagi. Jadi bukannya tetap di situ. Ya, orang percaya kalau jatuh dia akan bangkit lagi. Kalau orang dunia, orang yang tidak percaya, dia jatuh dia akan tetap di situ. Dia nggak akan bangkit. Anak Tuhan kalau jatuh dia akan bangkit lagi. Ya, jadi kalau Anda jatuh itu artinya Anda punya kesempatan terus untuk bangkit. Ya, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Amin. Jadi kita jangan takut. Ingat, Anda tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Mau hantu, mau kuntilanak, mau bebek, mau perang, itu tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Yesus. Kelaparan, kekurangan, kemiskinan,
tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Yesus. Jadi Anda itu sekali tetap ikut Yesus, Anda akan menjadi pengikut selamanya. Ya. Nah, itulah kehebatan daripada kasih Allah ini. Ya, kalau Anda tahu tentang kebesaran kasih Allah, kehebatan kuasa Allah, maka saya percaya Anda akan menjadi orang Kristen yang aman. Walaupun berada di tengah-tengah yang tidak aman, tapi Anda tetap aman. Walaupun kita masih tetap berada dalam dunia yang buruk, dunia yang kacau, tapi kita akan tetap aman. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus. Walaupun ada dalam gelombang yang hebat luar biasa, kita tidak akan bisa tenggelam. Ya, kenapa? Karena ada Kristus yang bersama kita. Siapakah yang bisa melawan Kristus? Siapakah yang bisa mengalahkan Yesus? Tidak ada. Nah, kalau kita ada dalam Yesus, maka itu juga artinya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Dia. Oke? Itu aja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa.